Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel saya Mas Arif Bulu Setio Budi. Ya, semoga di sore yang bahagia ini semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pahit dan manisnya bekerja di luar negeri. Ya, kita cerita dari pahitnya dulu ya. Oke, saya berangkat di kerja di luar negeri itu kurang lebih ada 2 tahun ya. Ini pengalaman pahit saya di sini itu bermacam-macam lah. Semenjak saya datang dari Indonesia ke sini itu pengalaman paling yang tidak bisa terlupakan itu dari senior kita ya. Entah itu dari orang Nepal atau mana, senior kita itu dia yang udah lama di sini tuh mendidik kita kerja itu keras. Dia itu sangat keras mendidik kita kerja. Kalau nggak bisa itu dia benar-benar marah-marah itu, marah-marah. Sampai kalau yang nggak kuat mentalnya pasti ya kebanyakan itu ada yang kabur, nanti kerja lain. Kalau enggak itu ya, kalau yang nggak berani paling ya kena mental gitu lah, ujung-ujungnya kena mental gitu. Kayak gitu sih orang-orang yang senior ya di tempat saya kerja itu kebanyakan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau udah hampir 1 tahun lebih itu nanti dia akan begitu keras lah kepada junior-juniornya karena kita sudah bisa bekerja itu kan. Tapi alhamdulillah, ada alhamdulillahnya ya, saya jarang lah kayak gitu dimarahin gitu. Ya pernah sih, pernah, tapi itu jarang dimarahin. Dan alhamdulillah tuh berjalan kurang lebih ada 1 tahun lebih itu agak nyaman kerja di sini. Itu sisi gelapnya jadi TKI ya. Kalau yang di rumah pengen jadi TKI lah di mana aja, TKI mana aja. Itu kalau bisa itu, kalau dari rumah menurut saya ya itu harus mempersiapkan mental. Karena mental itu yang utama di sini. Jangan kita mikirnya di sini tuh kita dapatnya uang banyak lah, kerja di luar negeri pasti dapatnya uang banyak lebih dari Indonesia. Ya emang iya sih, emang iya. Kebanyakan di sini tuh kalau di Indonesia sama sini ya agak mendingan di luar negeri lah daripada di Indonesia kan. Kita menangnya itu di penukaran ya. Penukaran itu agak banyak ya, alhamdulillah ya, bisa memperbaiki ekonomi kita semua. Itu sisi gelapnya di TKI yang luar negeri. Kalau menurut saya itu pesan saya kalau mau ke luar negeri, pengen jadi TKI, wah saya pengen migran ke luar negeri. Kalau bisa saya siapkan mental dulu dari rumah, siapkan mental. Jangan anggap kita kerja kayak di Indonesia, wah paling kerja ya kayak gitu. Nah, tidak ya, tidak semua itu sama. Ya ada juga yang seniornya tuh enak. Kalau bos di mana tempat pasti kebanyakan enak. Tapi yang senior kita yang udah lama tinggal di tempat itu pasti itu agak keras. Itu supaya apa? Itu ada benarnya juga, supaya kita bisa bekerja dengan betul. Itu ada baiknya juga ya. Kadang ada juga ya yang pas hari-hari kayak tertentu kayak Idul Fitri, hari-hari Idul Adha gitu kan, itu pasti kan ada rasa lah, namanya di hati kan pengen yang punya istri ya, yang berkeluarga ya, saya itu pasti ya istrinya suruh pulang, kita pun ingin wah kapan ya kita bisa kumpul sama keluarga gitu. Pasti ada pemikiran kayak gitu tuh, pasti ada pikiran sama orang tua, wah saya udah bertahun-tahun ya nggak ketemu sama orang tua, ini udah lebaran saya tidak pernah ketemu sama orang tua, kapan ya bisa ketemu ini, karena nggak bisa pulang karena sistem kontrak kita nggak bisa. Kalau besok kita 2 tahun lebih ya insya Allah bisa pulang, kalau kurang dari 2 tahun kita tidak bisa pulang. Itu ya sisi gelapnya TKI di luar negeri kayak gitu ya. Lelah itu udah pasti lah kan, namanya kerja itu siang malam ibaratnya yang ada OT-nya kan, ya pasti ada rasa lelah, itu ada bosan, malas, itu pasti ada rasa-rasa, itu pasti ada. Semuanya nggak bisa itu, pasti ada rasa lelah, rasa bosan, itu pasti ada. Yang paling bikin nggak betah itu yaitu tadi kan, paling ada yang lebih lama di sini kan, senior itu yang keras. Tapi alhamdulillah di tempat saya kerja ini seniornya tidak begitu keras
Kayak yang kawan-kawan saya yang cerita-cerita ya di WA saya itu, Mas saya di sini wah nggak enak ini, bosnya keras gini-gini, seniornya sini keras. Tapi alhamdulillah di sini ya keras, tapi ya cuma ngomong aja sih, tapi kan membelajari kita supaya kita bisa pintar untuk bekerja gitu. Diambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Nanti kalau lama-lama sendiri ya nanti kayak biasa, kayak teman sendiri lah, ujung-ujungnya nanti ya sama aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya senior-senior saya ya santai aja, tenang aja, ya dianggap kita udah sama lah gitu, namanya kerjanya ya sama kan, ya dianggap udah kawan gitu. Itu sisi gelapnya kita di TKI sini ya. Jadi yang untuk bepergian ke luar negeri kalau bisa tuh siapkan mental terlebih dahulu. Jangan pikirkan uang, tapi pikirkan kamu bisa mempunyai ilmu enggak. Kalau kamu ilmunya sudah menguasai banyak, ya kamu ya aman. Kalau punya ilmu banyak aman. Tapi kalau kamu tekadnya cuma cari uang, ya saranku mending siapkan mental terlebih dahulu, gitu ya. Ya, itu tadi sisi pahitnya ya, pahitnya kerja di luar negeri. Tapi kalau sisi manisnya itu, sisi enaknya ya, buat enaknya itu kita kerja. Nanti ujung-ujungnya kita kan, pas kayak saya ini biasanya ya tanggal akhir bulan ya, tanggal 30 gaji. Lah kerja itu udah capek-capek, pas tanggal 30 dapat uang, transfer ke rumah, wah sisanya masih segini, penukaran segini. Jadi wah dapatan saya kok segini, wah beda jauh sama kerja dulu di Indonesia. Jadi hati terasa senang. Nyampe saya itu, istri saya itu sering lah ngomong, Mas nanti kamu 2 tahun aja, udah putus kontrak aja, kamu pulang aja lah Mas, nggak usah lama-lama, 2 tahun aja pulang. Tapi pikiran saya itu, masa saya pulang ini sedangkan sini udah agak mulai nyaman, penghasilannya semakin tambah, masa kerja enak-enak saya tinggal. Saya mikirnya kerja di Indonesia ini kayak gini susah. Kalau sebagai kayak saya ini sebagai orang bawahan, kerja di Indonesia ya minimum mencari ya di bawah gaji PNS itu susah kalau menurut saya sih. Pasti kerja keras, keringat, panas. Tapi alhamdulillah di sini ya nggak begitu keras, nggak begitu susah, nggak begitu berat kerjanya. Tapi ya alhamdulillah gajinya sudah lumayan. Itu sisi senangnya ya, sisi manisnya di sini lah kalau menurut saya gitu. Sampai saya punya ini suruh pulang, saya pikir tambah lagi deh 1 tahun, nanti saya baru cuti, nanti saya berangkat lagi nanti. Kok lama-lama sekali Mas di situ ngapain? Katanya janji kamu 2 tahun pulang. Nah gini, laki-laki itu tidak ada harga dirinya jika tidak mempunyai uang. Laki-laki itu akan terlihat hebat, akan terlihat dia itu dihormati orang jika kita mempunyai banyak uang. Benar, uang itu tidak segalanya, tapi segalanya itu membutuhkan uang. Iya nggak kawan? Jadi kalau menurut saya ya, tahan dulu rasa rindu itu. Kalau kamu yang udah menjadi TKI di luar negeri, kalau menurut saya, saran saya itu tahan rindu, tahan apa, rindu sama orang tua juga ya terutama ya. Itu tahan dulu. Yang penting kita dapatkan apa yang kita mau. Kalau bisa investasi, kita bikin usaha sebanyak mungkin. Kalau kiranya udah cukup, nanti baru kita pulang. Itu kalau menurut saya ya. Entah nanti kalau kawan-kawan yang lain saya nggak tahu juga. Itu kalau pemikiran saya. Namanya rindu pasti ada rindu. Namanya kangen juga pasti ada. Siapa sih nggak ada? Namanya kita punya hati kan, pasti ada rasa rindu, itu pasti ada. Terutama yang udah menikah pasti kan, apalagi yang punya anak pasti kan kangen sama anaknya. Tapi kita ganti putar balik lagi. Kalau menurut senang, kalau ingin senang terus, wah masa kita harus senang terus? Sedangkan kita kan di sini tugasnya mencari uang. Kalau saya senang-senang terus, wah tahu sendiri kan namanya orang senang-senang terus. Nanti kalau di rumah ya, ibaratnya ini di rumah nanti kita pengeluaran terus, tapi kemasukan kita tidak sesuai dengan pengeluaran. Lama-lama uang yang kita kerja di luar negeri itu lama-lama akan habis, ya kan? Walaupun kita banyak dapat uang dari luar negeri ini, tapi kalau di rumah kita tidak ada investasi, tidak ada penghasilan lain, cuma ada tabungan. Walaupun tabungan itu banyak, lama-lama tabungan itu akan habis sendiri. Karena saya sudah pernah mengalami kayak gitu ya. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, seberapapun uang di rumah tabungan pasti akan habis kalau tidak ada uang masuk.
tiap hari uang keluar, belum nanti untuk apa biaya lain-lain, untuk beli keluar, ngopi, rokok, ibaratnya itu pasti lama-lama uang itu habis, kecuali kita punya investasi, punya usaha, nanti ada uang masuk sama uang keluar, itu kebanyakan uang masuk, itu kita bisa tidak kerja lagi di luar negeri. Jadi yang untuk pesan saya, yang untuk kawan-kawan yang udah ada di luar negeri ini, mending ya, saran saya itu pertahankan di sini, investasilah sebanyak mungkin, nanti kiranya udah cukup baru kita pulang. Namanya rindu pasti ada rindu, namanya kangen sama keluarga, orang tua apalagi yang keluarga, udah berkeluarga punya anak pasti ada rindu. Tapi kita lelaki itu harus punya prinsip, kita harus bisa, masa orang lain bisa kita nggak bisa. Itu kalau prinsip saya ya. Baiklah kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, udzur ma qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.